record ulang ya si ininya biar kalian lebih kelihatan jelas. Nah, Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT, dan video kali ini saya pengen ngobrol sedikit tentang power supply karena menurut saya power supply ini adalah jantung utamanya dari PC kita ya. Jadi kadang nih PC kita tuh jadi tidak awet karena supply-nya dari si power supply ini tidak stabil. Ya pengalaman pribadi aja gitu ya, ketika menggunakan power supply yang abal-abal, storage atau hard disk yang digunakan ini tuh cepat banget rusak. Ya, ini memang pengalaman saya pribadi beberapa tahun ke belakang. Apalagi dulu saya ada warnet ya, dan sudah banyak banget mengalami kasus tentang power supply. Makanya sekarang saya lebih pilih-pilih kalau untuk urusan power supply. Apalagi jika komponen pendukung seperti PGA card-nya, motherboard-nya, memori RAM-nya yang saya pakai ini tuh punya nilai yang cukup baik atau performa yang cukup baik. Jadi ya menentukan power supply ya harus baik juga gitu. Kecuali kalau PC kalian second atau PC-nya lawas dengan harga yang cukup murah gitu. Lalu pemakaiannya hanya untuk ngetik atau browsing-browsing aja. Paling beratnya ya browsing lah. Ya itu beda lagi perhitungan power supply-nya gitu. Oke, di sini saya ada power supply dari Be Quiet Pure Power 11 600 watt 80 plus gold yang bersertifikasi tentunya. Punya efisiensi up to 92% jika dalam load 50%. Jadi secara garis besar ini tuh lebih hemat listrik jika sudah bersertifikasi gold. Apalagi sih keunggulannya kalau misalkan power supply seperti ini? Oke, khususnya di Be Quiet Pure Power 11 ini, dia tuh punya desain dual rel 12 volt yang sangat baik dengan topologi DC to DC, yang dimana 12 volt ini akan diturunkan ke 5 volt dan 3,3 volt, sehingga ini sangat efisien untuk digunakan harian dan tidak khawatir mengalami short atau semacamnya. Lalu pengoperasian yang stabil berkat adanya teknologi active clamp dan synchronous rectifier, yang dimana jika di rumah misalkan nih ya, tegangan kita tuh tidak stabil rumahnya misalkan ya, lalu power supply dengan teknologi ini tetap memberikan suplai listrik yang stabil ke komponen PC kita, sehingga membuat komponen tetap bekerja dengan baik. Lalu dilengkapi dengan fan 120 mm yang dioptimalkan sangat senyap sekali, karena kita udah tahu ya Be Quiet ini tuh punya fan yang hampir nggak kedengeran atau noise-nya tuh sangat kecil sekali. Kadang saya juga nggak tahu fan ini tuh lagi berputar atau enggak sih, saking nggak terdengarnya gitu kan. Jadi ya menurut saya fan paling sunyi atau paling kecil noise-nya adalah fan-fan dari Be Quiet. Lalu yang paling wajib fiturnya adalah adanya safety protection seperti OCP, Over Current Protection. Jadi ini tuh melindungi dari potensi efek berbahaya karena mendorong terlalu banyak arus ke dalam power supply. Hal ini dapat menyebabkan unit kelebihan beban atau korsleting. Lalu dilindungi juga oleh OVP atau Over Voltage Protection. Jadi melindungi komponen jika kelebihan voltase sehingga komponen yang lain tidak mengalami hal yang sama. Misalkan nih, kalau PC kita terkena petir, wah otomatis nih ya, si power supply ini mendapatkan tegangan yang berlebih. Nah, arus itu tuh tidak dilanjutkan ke komponen lain, cukup di power supply saja gitu kan. Jadi diputus langsung sama power supply ini, jadi karena ada si proteksi yang tadi, sehingga komponen atau arus berlebih ini tuh tidak dilanjutkan ke komponen. Akhirnya si komponen ya tetap aman, seperti motherboard, PGA card gitu kan, tidak mendapat si arus berlebih yang tadi. Lanjut lagi ada UVP atau Under Voltage Protection. Jadi ini menjaga dari voltase yang kurang sehingga tidak membahayakan komponen lain. Ya, jika terjadi under voltage, maka power supply ini bisa secara langsung memutus aliran listrik sehingga tetap menjaga komponen dalam kondisi baik. Ya, perlindungannya sih tetap menjaga komponen-komponen seperti motherboard, PGA card atau komponen-komponen yang dialiri listrik dari power supply ini tetap dijaga dengan baik dengan proteksi-proteksi yang seperti tadi. Selanjutnya ada SCP, ada OPP, dan yang terakhir ada OTP.
Nah, protection ini tuh wajib ada ya di kelas-kelas power supply seperti Be Quiet Pure Power 11 ini. Bahkan di seri 600 wattnya ini, yang di sini, ini udah ada fitur proteksi seperti tadi. Lalu karena ini adalah semi modular, jadi untuk pin 24 dan pin CPU-nya ini sudah menancap langsung. Nah, di dalam paket pembeliannya ini kita akan mendapatkan 5 kabel flat terpisah. Jadi saya akan coba buka karena kalian juga pasti penasaran ada apa aja di paket pembeliannya. Nah, di dalam paket pembeliannya ini kita akan mendapatkan 5 kabel flat terpisah, yakni 2 kabel PCIe 6+2 yang seperti ini. Udah saya pasang satu, jadi bisa menyuplai lebih dari 1 PGA card secara bersamaan. Lalu ada kabel SATA Molek 3 buah ya. Jadi semuanya ini sudah flat kabel sepanjang 500 mm. Jadi semuanya hampir rata-rata 500 mm. Jadi untuk tampilan dan kabel manajemen sudah bisa diatur dengan baik jika seperti ini. Selain gaya juga, kalau misalkan nempel di dalam casing gitu kan, kita ngatur kabel manajemennya juga lebih mudah. Selain saya akan coba nanti dengan menggunakan PGA card yang sudah ada di sini, saya juga coba pakai tester power supply. Jadi bisa kelihatan nanti voltasenya berapa yang keluar, terus tegangannya apakah stabil atau tidak gitu kan. Kita akan coba langsung di sini gitu, biar kelihatan langsung bagaimana performa si power supply Pure Power 11 600 watt ini. Oke, saya coba masukkan dulu bentar. Molex ini kabel SATA. Oke. Di sini udah masuk semuanya. Nah, kalian bisa ngelihat jelas nggak? Kalau misalkan nggak terlalu jelas, nanti saya akan coba dekatkan. Di sini masih dalam batas toleransi. Kalau misalkan saya lihat ya, untuk min 12 voltnya 11,7, plus 12,4-nya 11,9, 5 voltnya tetap 5 volt, terus 2 plus 12 voltnya 12 volt, 3,3-nya 3,3 volt. Jadi untuk semua tegangan yang muncul ke si tester power supply ini tuh semuanya dalam kondisi sangat stabil sekali atau masih dalam batas toleransi. Nah, saya coba lihat di HW Info ya. Untuk tegangan yang masuk ke motherboard seperti 12 volt, 3,3 volt dan lain-lain yang ada di sini menunjukkan hasil yang sama ya seperti di tester power supply yang tadi. Tegangan yang masuk ini masih berada di batas toleransi, tidak kekurangan ataupun kelebihan. Ya, seperti inilah. Oke, kalian juga pasti bertanya, Bang, harganya berapa nih? Pasti mahal, Bang. Oke, karena memang si Be Quiet Power ini sudah punya beberapa kelebihan yang seperti di awal tadi saya sebutkan. Memang harga yang saya lihat di e-commerce tuh berkisar 1,4 jutaan untuk 600 watt. Memang harganya cukup di atas rata-rata. Tapi dengan kualitasnya, terus dengan proteksi yang diberikan, lalu untuk garansinya 5 tahun, ini menurut saya worth it lah untuk menjaga beberapa komponen yang kalian gunakan. Misalkan saya menggunakan PGA card yang harganya cukup mahal, lalu motherboard juga mid-end ke atas gitu kan. Dijaganya dengan power supply yang punya proteksi seperti ini. Dan kalau misalkan kalian ngikutin saya dari beberapa tahun, 2 tahun atau 3 tahun ke belakang, saya juga menggunakan yang 700 wattnya. Sampai sekarang, ini PC-nya ada di belakang, di depan saya. Sampai sekarang semua komponennya ini tidak ada yang pernah diganti. Semuanya sehat-sehat aja gitu kan. Ini tuh si PC-nya dipakai ngedit, dipakai main game, dipakai ngetik script, atau apapun lah gitu. Semua kegiatan, semuanya berjalan normal, tidak ada kendala. Oke, mungkin gitu aja. Kalau misalkan kalian punya pengalaman tentang power supply, boleh kasih komentar di bawah ya, supaya saya bisa baca-baca apa aja sih pengalaman yang teman-teman di luar sana rasakan tentang power supply murah, power supply mahal, power supply yang tidak bersertifikasi, atau power supply yang punya sertifikasi bagus. Bolehlah, apapun itu, kasih pengalaman kalian di kolom komentar. Oke, mungkin segitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.